Selamat pagi menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Ser Gairah. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat semuanya. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Lah, kok jelek sih? Lah kan mukamu memang jelek. Oh iya ya. Udah. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Mas Yomunyu, saya pinter. Jelek. Lah munyo lho. Aku ya duwe pantun nek ngono. Piye. Dek, jambu Pluto dipukul pentung. Munyu. Munyo. Lah, munyu mau gitu. Siwip munyo, bibire melentung. Ya udah, selamat mendengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ser Gairah. Seru. Seram. Menggairahkan. Wih. Baru nih ya jalannya. Apanya? Oh, itu mengko. Oh, saya lagi gagap aja. Gagap. Oh, sekarang lagi gagak. Apa kabar Mas Septri? Alhamdulillah baik. Katanya baru mudik ya? Iya, baru ini liburan. Liburan. Kan kemarin ngambil block lift kan. Itu dalam rangka apa liburan? Block lift kan. Block lift itu apa? Kalau block lift itu di kantorku tuh ada wajib mengambil cuti selama 5 hari full. Oh, karena kamu sudah mengabdi berapa tahun? Enggak, itu semua. Dalam setahun sekali atau? Sekali. Enak ya? Dalam jatah cuti 12, itu 5-nya wajib diambil secara berurutan. Oh gitu. Wah enak itu harus diterapkan di kantor saya sebentar. itu. Jatah cutimu setahun 15? 12. 12 itu sudah termasuk cuti bersama belum? Belum lah. Oh jadi cuti 12 bersama itu di luar cuti bersama? Cuti bersama bukannya termasuk terus cuti dipotong. Cuti bersama ada yang dipotong ada yang enggak. Oh ada. Tergantung, jadi kalau misalnya hari keagamaan enggak dipotong. Ya, Tapi kalau cuti bersama yang kejepit kayak gitu biasanya dipotong. Oh iya. Intinya kamu dapat 12 per tahun, Iya, terus 5 itu harus diambil secara berurutan. Kalau misalnya kamu setelah ngambil cuti, sisanya cuma 2 gitu. Oh enggak, cuti block lift itu harus diplot di awal tahun. Kapan gitu? Iya. Kamu harus ngerencanain kapan? Iya, oh jadwalnya gitu. harus direncanain di awal. Setiap Januari kamu harus. Jadi setiap cuti baru timbul itu udah otomatis dipotong 5 tuh. Lah kalau Basuki gimana? Timbulnya tenggelam, Basukinya muncul. Arep ngomong apa weh? Asmuni weh. Asal muni. Nah, ngomong-ngomong soal cuti, ini kan tahun politik. Nah, kita Apa hubungannya cuti sama tahun politik? Ya nanti waktu nyoblos kan kita harus libur, Con. Oh iya. Nah, itu ngambil jatah cuti enggak itu? Makanya cuti itu pasti habis karena 5-nya tuh pasti wajib juga. Wajib ya. Enggak ini. Dan kamu rencanain kemarin tuh hari ini jadinya mau bahas cuti atau bahas ya kan. Lah kan kamu yang Bridging toh ke sana. Ya makanya itu gara-gara ngomong-ngomongin kita ambil cuti berarti ada hubungannya dengan politik gitu. Iya benar. Ada. Ya wis. Ya sakarep wis. Tapi kan ini nih pertanyaanku. Kadang-kadang rebutan enggak sih? Oh, harus makanya kan enggak, maksudku rebutan misalnya kowe karo John nih satu tim terus ya. Aku pengen November, si John yo pengen November. Iya, harus ngalah salah satu. Oh, harus ngalah salah satu. Makanya harus diplot di awal gitu, direncanain. Kalau udah hukum rimba Biar biasanya. Apa itu? Ya? Gelut lah. Oh iya pernah. Podo-podo pengen November ya selangkahi dulu mayat saya. Yang junior ngalah. Ini politik ini enggak boleh kayak gitu. Nah, ini politik kantor. Nah, ini masalah politik senioritas dan junioritas. Kenapa? Di kantormu cukup ini enggak? Ketara enggak senior? Enggak, kalau untuk angkatan tua ya. Gitu ya. Kalau untuk angkatan yang baru-baru kayak Kok batas angkatan tua sama angkatan baru tuh? ya, Muka. kayak Gen Z, milenial dan Oh sebagainya gitu. Kalau yang Gen Z kan enggak. Generasi ya. Generasi. Kalau generasi, kalau yang kamu lebih kerasa senioritasnya. Dulu pas awal masuk. Kita kan milenial nih. Dulu pas awal masuk iya. Jadi kayak misalnya pembagian bonus saja. Pembagian bonus itu kan di kuota kan. Ada kuotanya gitu. Sebenarnya ada. Karena kan distribusi normal. Kalau misalnya semua dapat nilai baik kan ya rugi. Enggak mungkin. Enggak mungkin ada distribusi normal. Dan itu yang diutamakan seniornya dulu biasanya. Oh gitu. Walaupun juniornya nih. Itu udah rahasia umum. Udah rahasia umum. Dan semua terima aja. Ya senioritas junioritas itu.
Oh, nah nanti giliranmu ada karena kamu masih baru. Nanti Lah tahun kalau depan meninggal lagi. duluan gimana junior ya? Ya nggak Ya dapat. dapat toh. Ya itu kan rezeki sudah Itu kan diatur. sial. Udah Itu pas nggak rezeki Berarti berarti. udah nggak pas rezeki. Rezeki kan udah diatur. Jadi ya udah nurut aja. Tapi rezeki katanya. Heeh. Katanya justru yang meninggal muda, mati muda itu beruntung. Kenapa itu? Itu Sok Hoki yang bilang kok. Oh iya iya. Kan Sok Hoki yang bilang bukan Karena saya. kamu dosamu nggak akan nambah. Bisa jadi Bisa seperti jadi itu. seperti. Ini Paling kok ngomongin meninggal nih? Tadi soal senior junior itu loh. Oh iya. Junior katanya dapatnya sedikit. Nanti waktunya ketika dia jadi senior baru Iya. dapat banyak. Iya. Nah tapi kalau dia meninggal duluan kan nggak jadi dapat banyak. Ya dikubur duluan. Lah iya, Iya. gitu. Benar juga. Sudah adil sebenarnya. Oh, Proporsinya iya. ini sudah adil. Kenapa? Karena kalau junior itu kan kamu tadi bilang dosanya masih sedikit. Iya, iya, betul. Nggak apa-apa, dapat materinya sedikit tapi kan dihisapnya juga sedikit. Iya benar. Iya, benar. Makanya Benar. senioritas masih ada. Ya arahnya kemana sih? Tapi kalau yang sekarang yang di bawah Gen Z sama Gen Y, Gen Alpha ini apa namanya? Seperti itu juga kah atau mereka udah nggak memperdulikan tentang senior Enggak junior? memperdulikan senior. Kalau ya masih sih, maksudnya kayak menghormati yang senior Oh ya. iya. Bukan Tata krama lah ya ya. kata krama. Kalau masalah kerjaan ya sama aja semua mau senior yang penting. Berarti sekarang distribusi normal udah nggak mendahulukan senior bla 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 gitu. Tergantung timnya sekarang. Tergantung tim leadernya, tergantung pimpinan di. Berarti kamu dulu sempat ngerasa gitu sih. Oh iyalah, Sekarang udah ke bagian gilirannya nggak? nggak pernah dapat giliran. Nah, sebentar. Jadi apa ya namanya? Kalau kayak gitu itu bukan hal yang menyenangkan kan Iya, pastinya. iya, Ya. Pak. Iya. Selain itu politik kantor model apa lagi yang kamu nggak suka? Oh ini. Ini kan tadi masalah diskriminasi wajah ya. Kenapa dia nggak dapat? Bukan dong. Enggak, bukan karena itu, karena 2 tahun. Kalau saya kan 2 tahun pindah. Jadi pas 2 tahun itu udah agak senior tuh. Jadi Itu junior lagi. Dipindah junior lagi. Ini kayaknya masalah wajah memang. Apa merusak estetika tim gitu Iya loh. memang loh kayak begini ya. Ada sudah diatur. Nah, politik yang lain yang paling meresahkan itu kalau di tempatku tuh istilahnya PCM. Oh kamu pernah bilang PCM. Ya, Pak sama Mas Habib kemarin itu. Pasukan cari muka. Iya, itu, betul. Pasukan cari muka. Kita kan banyak ya di teman-teman kita Iya, pasti iya, banyak iya. yang cari muka. Iya. Itu yang paling males sih untuk diikuti. Tapi ada yang kelihatan gitu. Banyak. Maksudnya dia memang terang-terangan Ya. secara jujur gitu. Secara di depan orang-orang pun dia terang-terangan Iya. menjilat gitu. Iya, karena dia pikir kalau kamu pengen dipandang sama atasan Betul, harus cari betul. muka. Ilate yo melet-melet kan lho. Iya, jadi muka atasnya itu peluh dengan liurnya. Dijilat. Bukan dengan keringat, ya. Dengan air liur. Ya. Makanya atasnya kok iki mambu. Kamu sendiri gimana pandanganmu? Dengan atasan yang seperti itu yang mau dijilat-jilat, kemudian dengan bawahan yang suka menjilat. Atasan juga ada 2 tipe. Heeh. Ada yang suka dijilat dan ada yang nggak suka dijilat. Lah iya, yang suka menjilat yang suka dijilat maksud saya. Atas yang suka dijilat, ya ini enggak. Jadi saya pernah punya atasan. Heeh. Dia tuh pernah ditanya sama stafnya gitu, bapak atau ibu gitu ya. Misalnya ibu, Bu, kalau misalnya ibu ngelihat anak buah yang kerjanya bagus, tapi dia nggak pernah kelihatan sama ibu, sama orang yang kerjanya biasa aja tapi dia selalu kelihatan report. Loh, saya pilih yang sering ngobrol sama saya gitu. Jadi yang sering report yang dipilih. Gitu. Heeh. Jadi yang sering ngobrol sama, jadi si atasan ini selalu bilang sama anak buahnya, sering-sering lah kalian ngobrol sama saya. Kalau kalian nggak ngobrol sama saya nggak akan kenal. Dan dia ngomong langsung bahwa itu akan ngaruh sama nilai kalian kalau saya nggak kenal kalian. Tapi itu logis nggak sih? Logis. Kalau menurut aku logis. Jadi gini, jujur-jujuran aja. Namanya manusia itu kan pasti subjektif. Iya. Nek misalnya aku dilalahin duwe proyek, bikin aplikasi apa gitu. Ketimbang aku harus nyerahin ke orang lain yang aku nggak kenal walaupun dia pitching ke aku akan lebih memilih Septri. Meskipun Septri tidak menawarkan apapun ke aku gitu loh. Kenapa? Karena aku kenal sama Septri, aku tahu kemampuannya. Ya. Seperti itu. Itu maksudku. Jadi maksud itu apakah nanti orang yang melakukannya apa yang diminta sama si ibu ini
itu dihitung menjilat atau dia sebenarnya juga Nah, itu sebenarnya tergantung. menyamakan ekspektasi sama si ibunya ini Nah, gitu. ini tergantung sudut pandangnya. Kalau misalnya dia emang report, is okay, maksudnya kan ya kita harus ngobrol sama atasan itu penting kan, karena kita harus report gitu kan. Nggak mungkin kita kerja terus diam terus karena atasannya nggak tahu kerjaan kita gitu. Tapi aku tahu maksudnya saya kelihatan sih misalnya orang yang benar-benar yang menjilat dengan orang yang benar-benar Jadi, bekerja dan report apa yang dia kerjain Nah, gitu. kalau misalnya dia report apa yang bukan dia kerjain, itu yang jadi masalah. betul. Dan itu banyak di tempat. Banyak. Misalnya si anak ini report ke atasannya bla 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 bla, padahal dia nggak ngerjain itu. Iya. Lah kita tahu bahwa dia nggak ngerjain itu. Iya. Itu bukan dia yang lakuin misalnya iya, gitu. Itu berarti kan cari muka. Iya benar-benar. Dan si atasannya kan ya nggak mau tahu dia yang ngerjain apa enggak. Yang penting atas statusnya bahwa dia udah si atasannya dapat report gitu kan. Iya, Itu bukan masalah sama atasnya. Tapi juga ada dua atasan. Ada yang emang lebih suka lebih gampang dijilatnya, mestinya bukan suka ya, tapi lebih gampang dijilat karena dia suka kalau ada orang yang sering ngobrol sama dia dan ada agak ambigu ya. Lebih gampang dijilat tuh. Bayangannya kemana-mana. Gampang ngangkang loh nih. Nah, ada lagi atasan yang emang udah tahu tipe-tipe orang gitu kan. Kayaknya orang yang suka ngomong doang tapi kerjanya enggak. Iya, Gitu. ketahuan. Karena dia pernah melakukan di posisi itu. Biasanya tahu kan. Iya. Atasan yang biasa di posisi itu pasti dia tahu kan. Kayak punya lah pengalamannya lebih banyak lah. Kayak saya yang dulu ini. Tapi kadang-kadang gini juga loh. Aku bukan tipe orang yang suka menjilat-jilat ya. Terutama kalau sesama jenis. Kamu langsung meludah. Dia sukanya mengulum. Tapi ya karena saya melihat orang-orang seperti itu, saya juga jadi agak peka ketika misalnya ada orang yang mencoba untuk menjilat seperti itu. Hanya karena saya melihat pengalaman orang lain, bukan berarti saya harus ada di situ dulu. Sendiri, ya. Tapi kan itu bisa salah persepsi juga. Karena kamu nggak pernah di posisi itu, jadi kamu mungkin bisa salah persepsi. Mungkin kata siapa saya tidak pernah dijilat? Menjilat. Oh, menjilat. Iya. Ya, kamu bilang nggak pernah menjilat. Kadang sih. Oh iya, berarti pernah kan? Tergantung pasangannya. Kalau minta Anin jilat gitu ya, saya jilat sekali-sekali. Anin Dito gitu loh. Panggilan sayang kan Anin. Gitu. Anin jilat. Enggak, berarti kan pernah, berarti tahu rasanya itu kan menjilat. Lah ya tahu. Asin rasanya, Jon. Asin. Kayak Royko. Kalau gini disensor nanti. Enggak usah. Semua yang pernah menjilat tahu rasanya kayak Royko. Ya, orang lah. Belum tahu gue. Menjilat tuh. Menjilat es krim. Enggak maksudnya. Bukan menjilat Royko di kantormu. Jangan ketawa, ayo. Nah, aku sih enggak ganti aja merayu gitu lah. Merayu. Nah, aku sih enggak. Tapi untungnya mungkin secara tidak sadar sebenarnya kamu niatnya report, tapi ada orang lain yang ngeliat kamu bahwa kamu lagi menjilat, gitu bisa jadi loh. Bisa jadi kayak gitu. Orang yang enggak suka sama kamu kan bisa, wah ini lagi cari muka nih Mas Vip nih. Tapi nek pandanganku nek di tempatku culture-nya cukup baik. Misalnya contohnya kalau misalnya nih kayak iki sing gawe si John misalnya. Nek aku reportnya ya ini dibikin sama si John, hasilnya kayak gini. Aku bantu cuma sedikit misalnya kayak gitu. Di situ kan juga bisa kelihatan kayak misalnya kalau kamu pakai Confluence atau apa itu kan kelihatan siapa yang create, siapa yang edit, kapan last day edit. Jadi kayak agak sulit juga sebenarnya kalau misalnya kita mau melakukan menjilat kayak gitu, karena sebenarnya kita bisa narik data sampai sedetail mungkin gitu. Ya, tapi masih kalau aku ngeliat masih tetap ada, entah itu karena aku ngelihatnya itu memang pembawaannya kayak gitu. Supel betul. Itu kan agak sulit ya. Kita kan kadang-kadang bias kan. Misalnya aku rasa ngerokok ya misalnya. Apa yang kamu lakuin itu rasanya salah aja gitu. Ya, kadang-kadang gitu kan. Walaupun sebenarnya itu udah dilakukan dengan benar misalnya gitu. Iya. Apa ya? Sebenarnya nggak perlu sampai narik data dan sebagainya gitu loh. Kadang-kadang kalau atasan yang bagus ya menurut saya. Narik tambang aja. Iya. Selain menarik tambang, dia juga bukan harus bisa sih, tapi biasanya atasan yang bagus itu dia akan tahu gitu loh. Ini pekerjaan yang seperti ini, misalnya report gitu. Report yang seperti ini dikerjakan oleh siapa? Itu tahu. Iya. Kayak saya bukan tipe orang yang yang harus menyerahkan report saya sendiri langsung ke atasan tuh. Kadang enggak juga. Dititipin. Kadang tak titipin ke siapa?
ke OB belum pernah sih. Biasanya saya titip STNK. Kalau mau perpanjang itu harus gesek-gesek rangka, Iya. itu baru saya titip STNK supaya dia ke Samsat. Oh, Kan saya gitu. di kantor. Oh iya. Heeh. Kenapa enggak kamu aja Saya ke kasih Samsat? 100.000 biasanya. Oh iya, ngasih Kayak rezeki juga ke orang. Jadi OB saya ini dia memang suka membantu sih. Apa itu Iya. panjangan apa ya, John? Office boy. Tapi bukan dalam rangka menjilat OB-nya itu. Enggak menjilat. Emang suka membantu. Memang suka membantu dan kalau dia membantu saya kasih duit. Nah, iya. Kalau menjilat itu belum pernah saya kasih duit. Oh, berarti pernah menjilat. Biasanya karena dia suka juga gitu loh. Jilat Heeh. rangka motor itu tadi. Ini ngomong apa tuh? OB. OB. Bukan report tadi. Report. Menjilat. Tapi ya kadangkala atasan itu juga langsung Dit, ini yang buat kamu ya. Style-nya kamu banget ini. Kayak dia Nah. tahu lah, mereka udah Oh, tahu. ada signaturenya lah. Semacam apa ya? Ya Ada- memang semacam dia tahu. Istilahnya karakteristik gitu loh. ada bau air liurnya Mas Dito. Ini bau-baunya ini punya Mas Dito ini. Wah, ini asam lambungnya si John. Tapi ya benar sih. Aku juga kadang-kadang ada temanku bikin ini udah ketahuan. Oh, ini yang bikin ini gitu. Atau misalnya kamu yang bikin cep, terus aku tahu ini kok banyak kerjaannya si John ini ketahuan gitu. Misalnya ada campur tangannya si Di John. tempat saya report itu kan harus berjenjang. Jadi saya ke koordinator, terus ke direktur seperti itu. Oh, berarti emang gak efisien ya? Kadangkala itu kan memang Panjang ya? Sebenarnya kan yang di atas saya itu kan untuk supervisi. Kalau misalnya ada yang salah. ada yang kurang, ada yang salah Checker seperti lah ya, itu. checker. Checker Ya, seperti validitas. itu. Nah, cuma kan biasanya kalau untuk sampai ke bos yang paling tinggi itu harus melewati checker dulu atasan saya. Intinya Walaupun nanti approval kali ya, approval. Tapi itu kan maksudnya yang keterima di si bos itu atasan saya yang di bawah si bos itu yang Iya. Iya, iya, report. iya, iya. Tapi dia akan tahu. Oh, ini bukan kerjaannya Si si bosmu. bawahannya langsung, tapi Iya. bawahannya lagi dalam Iya. artian saya seperti itu. Iya, Dia, iya. dia tahu gitu. Padahal yang ngerjain bawahanmu padahal. Hah? Yang ngerjain selama ini Gak bawahanmu. ada, saya yang paling bawah. Katanya Diwan paling bawah. Diwan itu sebenarnya Heeh. memang bawahan saya. Tapi jangan dibilang-bilang kalau dia bawahan Oh iya, saya. kalau iya. kalau oh iya. Eh, Kan, Nggak enak. kan udah bener Diwan, Dicu, Dicu. Nanti ada Diwan, Ditu, Ditri ya. Ditri itu atasannya Mas Jo. Iya, iya benar Jangan juga. jangan dibilang Diwan itu bawahan saya walaupun memang bawahan saya gitu. Oh. Karena Diwan itu jarang ngecek notifikasi. Beberapa kali saya kasih disposisi itu lewat aplikasi e-office, nggak dibuka sama dia. Luput. Memang jarang buka dia. Memang males dia kayaknya. Wah, apa sih John lagi nih? Iya, Kayak iya. gitu. Jadi atasan yang baik itu biasanya dia tahu. Dia tahu ya. Karakter anak buahnya itu siapa aja dan bagaimana itu tahu. Ya, ya betul betul. Aku setuju. Jadi yo apa ya? Kalau kita bicara soal jilat menjilat, sebenarnya balik ke katanya Septri lagi, harus ada kecocokan antara si atasan dan bawahan ini. Ya. Ini baru bisa berjalan ketika si bawahannya suka menjilat dan atasannya juga suka dijilat. Ya, Seperti ya. itu. Suka di-serve aja Heeh. dia. Kalau salah satunya tidak mau, jatuhnya itu pencabulan, Oh, iya betul. pelecehan seksual. Nah, kalau misalnya tadi kan Lagi birahi nih kayaknya dia. nah, tadi kan Kok saben anu aku diarani Lah lagi. kok yang menit merono kok. tadi kan dirimu bilang atasanmu udah tahu bawahanmu. Nah, kalau atasannya baru nih, Heeh. atasannya baru kan nggak tahu style reportmu. Iya, memang seperti itu. Itu pasti ada keniscayaan seperti itu tuh normal gitu loh. Nah. Cuma ketika atasan yang baru ini memang dia sebenarnya punya karakter sebagai bos yang bagus, cepat atau lambat dia juga akan tahu. Iya, Harusnya seperti itu. Betul. Ya. Betul. Cepat atau lama tergantung siapa yang deketin dia dulu. Ya tergantung. Tergantung. Loh, sebenarnya itu tadi yang dibilang deketin itu apa? Deketin itu kan bisa memang murni menjilat atau kamu memang ada sesuatu yang harus kamu sampaikan. Ya akhirnya kamu harus mendekati dia. Ya, ya. Betul. Kan seperti itu. Ya. Memang butuh dilakukan seperti itu. Dan apa ya, Nek, aku sendiri brandingku di kantor itu kan jelek sebenarnya. Dan ada atasan yang memang menasihati saya untuk kamu kalau gini nggak akan bisa jadi bos di sini. Perbaiki kelakuanmu kayak gitu. Yo gue Jo, aku ya nggak berubah gitu. memang nggak pengen jadi bos. Memang nggak kepengin naik karena ya bukan karena kemampuan gitu loh. Dan menurutku juga yang aku lakukan juga nggak salah-salah banget gitu loh. Hanya masalah unggah-ungguh aja. Ya, mungkin kamu Bangku kan- lebih enak di bawah gitu ya. Iya nggak gerak toh. Ya. Ya sampai ya. Udah jadi debok pisang aja ya. Ya kan?
Biarin. Tapi di satu sisi memang benar yang dibilang oleh atasan saya tadi itu yang ketika nyuruh apa namanya? Tata krama. Attitude diubah kayak gitu. Ya, memang bagaimanapun akhirnya nggak salah juga ketika kita akhirnya lebih memilih orang yang sudah kita kenal untuk bekerja sama dengan kita ketimbang orang yang tidak kita kenal. Enggak. Tidak kita kenal karakternya dan tidak kita kenal juga hasil pekerjaannya bakal seperti apa gitu loh. Iya, iya. Kadang-kala kan ketika kita tidak kenal sama satu orang, kita juga nggak tahu hasil kerjaannya dia itu bagus atau enggak. Iya, betul. Betul. Betul, betul. Makanya emang untuk mendekati atasan itu penting. Branding itu penting sebenarnya kayak yang dibilang sama Mas Apip minggu kemarin. Branding itu penting gitu. Tapi sesuai dengan kerjaannya. Nah, Iya, betul. betul. Makanya kalau saya pribadi, brand saya adalah hasil kerjaan saya, bukan kelakuan saya gitu. Kalau kelakuan saya minus. Ya. Wong itu ada namanya satu orang di kantor itu senior gitu. Badannya itu gendut, jalan blundang. Itu setiap ketemu saya, dia pasti nyapanya. "Hei, Dit, pramugari mana lagi yang udah kamu sikat sekarang?" Kayak gitu. Itu hanya gara-gara saya waktu itu kan pernah toh saya deket sama satu pramugari. Iya. Pas kebenaran pesawat berangkat ke Palu itu kok dilalanya barengan pas jadwalnya dia pas saya juga. Nah saya ke belakang toh sama dia. Nah itu ketahuan saya sedang bergumul. Akhirnya cerita itu nyebar ke kantor kayak gitu. Iya, iya. Oh iya. Bergumul enak. Ya nggak enak juga sih om, nggak tuntas kok ya namanya di pesawat. Dikit aja. Ya itu bau roikonya kena. Enggak, ya ampun. Nggak sampai ke situ. Ya hanya sekedar ya pegang-pegangan tangan kayak gitu. Tangan yang mana? Ya tangannya dia sama tangannya saya. Oh, bukan tangan yang di Tangan apa? tangan setan. Enggak, tapi ya itu dia. Paling enggak kamu harus punya memang harus punya branding untuk kemudian kamu apa namanya punya bargaining position seperti itu. Iya, iya. Kalau kalau bosku bilang gini, kamu harus dapetin exposure namanya. Ah iya, Exposure. Jadi bukan berarti kamu kayak mencari perhatian enggak, tapi dapetin exposure. Exposure-nya gimana contohnya? Yaitu gimana caranya kamu melakukan sesuatu, tapi apa yang kamu lakukan itu dilihat dan ke expose gitu. Ah, sih. Ya, itu. Jadi kayak kalau yang namanya misalnya artis-artis nih ngundang infotainment itu kan mencari perhatian gitu kan. Tapi kalau kamu bikin sensasi, tetapi kalau misalnya aku as a aktor misalnya main filmnya bagus ya itu exposure buat aku gitu. Gitu. Lebih baik exposure itu dalam konteks yang positif dan konstruktif gitu loh. Betul. Ya kalau sensasi kan negatif. Iya, sebenarnya sensasi itu ya bisa negatif, bisa positif. Tapi kan kadang-kadang banyak orang yang menikmati exposure itu dan karena memang lebih gampang melakukan sesuatu yang negatif ketimbang yang positif, yang dipilih adalah melakukan sesuatu yang negatif. Iya, karena kayaknya fitrahnya manusia itu lebih gampang lihat yang negatif daripada positif gitu kan. Karena gini, orang biasanya merasa dirinya lebih dengan melihat kekurangan orang lain. Oh iya, makanya lebih enak lihat yang negatif. Betul. Jadi makanya orang suka ngegosip hal yang tidak baik gitu. Untuk merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang yang diomongin itu. Oh, betul sekali. Tapi enggak gini loh konteksnya. Ini orangnya sendiri yang suka melakukan sesuatu yang negatif. Betul. Tapi kan tadi saya tanya, makanya orang orang suka lebih gampang ngomongin orang yang berperilaku negatif. Misalnya. Oh ya mungkin itu juga akhirnya yang jadi pertimbangan si pelaku ini untuk lebih gampang saya melakukan sesuatu yang negatif kok untuk dapat exposure. Betul. Misalnya mau promo film harus berantem antar aktornya seperti itu. Betul. Nah, kayak gitu. Di kantor pun ya mungkin ada politik-politik yang seperti itu juga dan saya yakin di kantor manapun akan ada hal yang seperti itu. Gimik-gimiknya ada ya. Iya. Ada kok orang yang istilahnya lebih menikmati image-nya dia sebagai orang yang tukang cari gara-gara. Itu ada. Kayak dirimu ya? Enggak, kalau aku kontekstual sih nyari gara-gara. Dia nyari goro-goro. Kalau memang perlu dibikin gara-gara ya saya bikin gara-gara, tapi ada orang yang mbok apa wae di forum itu misalnya sudah menyepakati sesuatu, ini pasti dia akan selak terus. Kayak gitu tuh. Iya ada. Nah, pasti ada. Pasti enggak setuju, ada yang enggak setuju. Ini enggak setuju karena ini bla 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 bla. Dan orangnya itu aja. Biasanya kayak gitu. Saya pernah punya atasan kayak gitu.
Kadang-kadang kita itu ya juga apa ya? Sebel. Mangkel gitu. Mangkel. Ki pengen mau apa toh? Iya, udah jelas sudah fix semua. Pengen A, mbok sela. Habis pengen A. Kesimpulan A mbok sela. Habis itu ganti jadi kesimpulan B sih mbok cacat. Pindah meneh neng C ya tetep maido kowe. Piye to wong iki ya? Jadi dulu aku pernah punya teman juga tuh di kantor, aku lupa kantor yang mana. Kalau dia sering ngajak makan. Yuk makan yuk. Makan mie siang atau makan. Yo, meh nandi. Wis aku manut wae. Ya wis nang pecel lele kon. Wah, aku ra mangan lele. Sego goreng nang waduh. Wingi sego goreng. Nah, terus kowe pengen apa? Ya manut wae aku. Nek manut ki yo manut aku. Sama ide wae. Antem ide wae. Akhirnya nang ngono kan terus mangan nandi terus sesuk ra dijak meneh. Bangun rewel. Nah, itu enaknya kalau hal seperti itu. Itu yang apa? Stratanya itu sama seperti kita. Atau di bawah kita. Lah iki bos ya. Iya. Apa wae mesti dianu. Pasti ono sing kleru kowe. Mesti ono sing kleru. Kleru pun itu kleru yang apa ya? Yang enggak substansial gitu loh. Ya, benar. Yang enggak masuk akal kadang-kadang. Enggak masuk akal. Nggak masuk akal. Benar seperti itu. Bikin ini. Nah, herannya kenapa dia bisa sampai ke posisi seperti itu. Iya. Posisi bos itu. Iya, itu Nah, gimana itu ceritanya? nah, isu curiganya ya kayak yang dikatakan sama Septri. Suka menjilat dan suka dijilat juga. Oh iya. Betul. Gitu. Setuju. Jadi waktu mudanya dia aktif Menjilat. pas sudah senior dia pasif. Suka dijilat. Wow. Nah, itu. Sebenarnya paling bagus itu kalau sama-sama aktif. Saling menjilat. Bisa 69. Betul. Tak duka. Betul. Saling menjilat. Kok betul baik. Dene bayangke sih. Rupane mesum tenan. Sopo ya? Tapi sadar gak? Kolega kantorku wedok Sing iso saling menjilat. Atau guyune wis kaya ngono. Lanjut. makan jangan bening karena bumbune ra apa-apa. Tapi kita sebagai cowok dan kita sebagai kita kan mulai ngurusin middle management ya sekarang ini pasti. Middle management iya, Bo? Ya manajemen di tengah-tengah. First manager iya. biasanya. Atas bawahnya. Nah, iya, kadang kamu di bawah, kadang di atas kayak gitu. Nah, Capek emang. Dan kita sebagai cowok ini ya. Capek. Bukan capek. Maksudnya gini loh. Dan kita kadang di bawah. Ada enggak anak buah cewek yang ya mohon maaf ini berusaha memanfaatkan benefit fisiknya untuk menjilat kita. Ada. Bukan bawahanku. Oh, oke. Ya nek deknen angel sih ya. Elek soalnya. Betul. Kalau aku Oh ya sorry. Ada. Piye gue. Ada tuh, ada ya orang lain lah, ada cewek smokes gitu ya. Smokes. Kayak jelly kalau jalan. kayak jelly. Mantul loh. Dan dia tuh nggak pernah kerja. Oh gitu. Lah terus ngapain kalau dia? Ya bikin jelly. Yang kerja tuh seniornya. Si Jadi bosnya. Bukan bos, iya masih sama-sama staff tapi seniornya. Oke. Lah dia memanfaatkan seniornya itu, dia deketin. Dia kayak mau macarin lah intinya. Tapi bukan pacaran, tapi deketin lah, deket gitu lah. Manfaatkan itu buat ngerjain apa yang harusnya kerjaannya dia. Ya, akhirnya yang dapat kredit sih cewek itu, kelihatannya bagus karena dia ngerjain yang bagus, padahal yang ngerjain si seniornya. Tapi kamu pribadi pernah nggak? Memang nggak pernah sama sekali. Apa Dideketin? Nggak, kamu jelek. Aku ki padahal wis kepengin encourage ngono. Siapa tahu ada jadi Ada yang kilaf gitu. gitu. Tapi ternyata bahkan yang kilaf pun tidak ada. Mikir-mikir nggak pikir lah, kayaknya mending rata. Kayak gini ya, kayaknya kok agak nggak enak ya gitu. Nek gue Karena kalau di lingkungan teknologi itu orang-orangnya kayak gitu, Jon. Maksudnya gue ngerti deh nek anak-anak teknologi Ilkom atau iya gig gitu. Jadi yang pakai kayak ini tuh hampir nggak ada, malah nggak pernah ketemu gitu, Jon. Kayak kalau misalnya ada cewek gitu, ya udah tuh gig banget gitu. Ya, cuma di depan laptop. Bener. Dan itu kerja. kalau itu bener pinter banget gitu. Kalau yang cewek biasanya. tapi Tapi kalau dulu skripsinya dia ngerjain sendiri ya.
Iya, iya, iya. Soalnya itu yang saya ceritain tadi skripnya juga kayaknya dikerjain sama seniornya dulu. Kayak teman kita juga berarti ya. Sama cowok, cewek. Tapi ya gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasain itu, John. Misalnya aku peersku juga nggak ada yang pernah digituin gitu. Karena cewek-ceweknya tuh ya udah gigik banget gitu. Kayak gitu orangnya memang Ya. udah Ya, seperti ya, itu. Jadi nggak pernah ada pengalaman kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun ada gitu nggak bisa nanggepin apa-apa gitu. Tapi biasanya cewek-cewek kayak gitu jadi omongan. Oh ini naiknya cepet banget nih gitu. Kok udah tiba-tiba udah jadi senior manager misalnya. Gitu. Biasanya dikulik tuh. Orang-orang Indonesia kan suka kepo. apalagi kalau cewek ya. Iya, Kalau cewek. kalau cowok mungkin nggak sebegitu peduli. Itunya padahal mungkin sama aja. Kalau atasnya cewek, bawahnya cowok kan bisa aja. Betul. Bisa sih. Bisa aja. Bisa. Bisa kayak gitu. Maksudnya kena ya itu sama aja mau bawahnya cewek, atasnya cowok, bawahnya cowok, atasnya cewek itu sama aja sebenarnya. Iya. Kita nggak harus memandang bahwa selalu Ya. cewek kan, cowok juga bisa gitu. Bisa memang. Enggak, ini kan konteksnya karena kita bertiga cowok Cowok, semua. cowok, Cowok. iya, betul. Kecuali dia mungkin ya dulu kan pernah non biner dia. Betul. Saya coba deketin cowok ditampar. saya cowok deketin. Oh, apa sih kita? Kelingan ora biyen meh diantemi PP. Meh ditabok loh. Wah tak tabok loh, Sep. Tak tabok loh, Sep. Kowe ngerti Septri ra? Septri sik ndi? Kae lho, cah anyar lho sing raine sangar ning kelakuane endang ngono. Antemi wae yo. Endang Sukamti. Dia cuma iri karena saya temen ceweknya. Sebenarnya banyak. iri dia. P, kamu iri toh P gitu. Ya mukanya kan sama-sama sangar. Kan nomor jelek, orang jelek nomor 1 sama dia nomor 2. Aku nomor 1 kan? Iya. Oh ya udah. Terus dia nomor 1. Masih nomor 1. Sebelum kamu Dia PP nomor nomor 1. satu. Nomor 2 Cicil masih. nomor 2. Oh sekarang masih nomor 3 berarti. Iya. Masih nomor 3 sekarang, tapi kalian tetap big 3. Big 3 jelek. Dan itu sebenarnya marah juga karena posisi nomor 1-nya diambil saya. Oh betul. Gitu sih. Tapi selain itu ada lagi nggak? Misalnya Apa? Nah, pengaruh aku politik. sebenarnya bukan Soalnya aku tuh sebelum kamu nyebut, aku tuh sadar bahwa kadang-kadang ya namanya politik kantor tuh makin kerasa kalau kamu makin naik. Iya betul. Oh iya. Makin di atas. Iya, Itu. iya. Bahkan politik itu penting sebenarnya. Ya betul. Politik betul. tuh baik dalam tanda kutip gitu. Ada baiknya, enggak selalu jelek. Ya itu tadi kalau misalnya kita emang beneran kerja ya kita harus exposure-nya harus Ya, itu. ya, Itu ya, kan ya, juga betul. termasuk salah satu politik. Sebenarnya ya. Itu enggak selalu dipandang jelek politik. ya sebenarnya kalau aku sih sedikit banyak pasti terlibat ya dengan politik kantor gitu loh. Ya Kamu kan fungsional. aku fungsional tapi dalam artian gini loh. Kadang-kadang itu kan ya aku punya kumpulan nongkrong juga di kantor ya. Beberapa pejabat juga, pejabat tinggi juga yang masih apa namanya? Suka ngudut suka bareng. ngudut bareng kayak Biasanya gitu. kayak gitu. Kadang-kadang aku kan tahu beberapa dari mereka punya integritas bagus tapi tidak mau bidding untuk naik lagi. Karena Ya karena ya udahlah cukup segini aja iya. gitu. Karena Atau mungkin capek politiknya itu. capek juga, kemudian mungkin punya kekhawatiran kalau posisi saya lebih tinggi, risiko yang saya hadapi juga makin besar. Ya kadang-kadang kalau kondisi seperti itu saya dan beberapa teman yang sebaya gitu ya ngomporin aja. Ya Pak kalau nggak Bapak yang Siapa ini lagi? siapa lagi? Beberapa ada yang sempat jadi akhirnya kayak gitu. dapat apa kesentil Ikut bidding terus kemudian menang. menang, naik dia jadi pejabat gitu. Nah, begitu kumpul-kumpul lagi, udah kasih selamat sama Pak ini belum? Jadi loh. Enggak. Saya nggak perlu ngasih selamat ke Bapak ini, tak bilang ke kumpulan itu. Justru organisasi ini yang harus dikasih selamat karena Dapat beliau ini. naik, seperti itu. Kalau ngomongin soal bidding jabatan tadi. Bidding jabatan itu yang nentuin siapa? Yang dia lolos apa enggaknya? Ya itu kan pasti ada tesnya, kemudian ada wawancara. Pada akhirnya memang ya Ada komitenya pasti. ada keputusan tertinggi tetap di tangan pemimpin lembaga itu. Gitu. Nah itu kalau misalnya yang bidding teman dekatnya pemimpin. Bisa aja yang seperti itu bisa Pasti terjadi. ada yang terjadi kayak gitu. Ada. Kalau Kalau yang seperti subjektivitas. Cuma- subjektivitas itu Biddingnya tadi. cuma formalitas. Kalau udah kamu ikut bidding sisanya biar aku yang Bisa ngurus. seperti itu, bisa juga karena hal yang sempat kita bahas tadi. Ada orang yang kemampuannya sama. Kowe karo kancamu siji meneh sing aku ora kenal ngono lho. Misalnya aku sama Mas Pepe sama-sama jelek. Heeh. Ya
Ini contoh bagus. Iya, iya. Kowe karo PP, podo-podo elek. Ngono lho. Tuh. Tapi aku lebih kenal lama loh sama PP ketimbang kamu. Iya. Aku akan milih PP. Iya. Karena aku lebih kenal dia lama. Karena kamu tahu integritas kerjaannya dia kayak gimana. lebih baik. Karena aku kalau baik. lebih lama bergaul dengan PP ketimbang aku bergaul sama kamu. Oh, berarti subjektivitas emang pengaruhnya gede loh. toh. Sangat besar. gede. Jadi ketika modalmu sama nih, modal kemampuan sama, tinggal bagaimana kedekatanmu dengan orang yang akan memilih kamu itu penting. Ya, makanya itu politik penting, kita mendekatkan diri kepada atasan. Benar. Kita gimana caranya jilat terus atas. Benar. Kenapa dia ketawa sendiri ngomong? Ngebayangin deh. Jilat-jilat. Atasanku gak ono sing wedok. Iya. Enggak ada yang udah. Ya, ada. Oh, ya jilat yang Kosek tau ya. bodoh ya. Udah tahu sedotan, ada sedotan di atasnya dituanginnya kayak gitu. Itu namanya kebanyakan menjilat. Menjilat loh, bukan menyedot beda. Menjilat tuh Ya. nek nyedot gitu. Ya. Karena udah tumpah. kadang lebih menggelinjang kalau disedot. Gitu. Oh gitu. Heeh. mau dicoba. Wow, Oh edan. sini. Gitu. Dan aku punya teman dulu dia pindah dari kantor keluar atau resign itu cuman gara-gara nggak suka politik di kantornya gitu. Politik Ya, itu padahal di semua kantor ada. Karena itu sangat Ah, negatif, sangat toksik buat oh, dia. berarti itu ya mungkin lingkungannya bisa. toksik berarti. Terlalu negatif gitu. Toksik. wajar juga sih. Tapi Sikut-sikutannya tinggi misalnya. Oh ya. bisa. Tapi kalau kemudian kamu pengen menghindari sebuah keniscayaan itu ya Nggak goblok bisa. juga. Cuman mungkin harus ada batasnya menurut Betul, dia gitu. Iya. betul. Kalau ada batasan Enggak kemudian terlalu itu eksplisit ya. itu memang sudah tidak sesuai dengan batasanmu nggak apa-apa resign. Tapi kalau kemudian kamu mengharapkan situasi Yang lingkungan nggak ada kantor nggak yang mungkin. near Ideal. politik gitu, mustahil sih. Mustahil. Mustahil. Wong toko kelontong aja pasti ada politiknya. Betul loh. Eh? Toko Madura itu, warung Madura itu penjaganya ganti-ganti. Oh iya. Nggak pernah sama loh. Itu politiknya apa? Hubungannya sama politik? Loh ya itu kan artinya ada politik. Strategi. Pergantian. Oh, Pergantian pimpinan Ya itu kan burjo itu kadang itu burjo ganti-ganti itu karena misalnya yang punya satu aja burjo namanya beda-beda apa Lebanon 1, Lebanon 2 dan gitu-gitu. Nah itu di rolling gitu. Oh, iya. Mana yang rame itu misalnya ketoknya Sepri ini lebih bisa handle Yang burjo yang rame. lebih rame taruh yang di iya, yang ini iya. gitu. ora ono sing ra ono politike. Iya, semua pasti ada politiknya. Tinggal ya itu Tinggal dia. kita memilih pasangan yang mana gitu kan. Heeh. Iya, pasangan cawapres. Pasangan cawapres. Ya kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman yang dengar mungkin ya itu politik itu nggak di kantor pun Nggak nggak bisa bisa dihindarkan dihindari. dan itu harus disikapi dengan positif menurutku Iya, diambil baiknya aja. dan sehat lah. Diambil baiknya dan diambil yang bagaimana supaya politik itu akhirnya bisa mensupport karirmu di situ. Nah, Dan, betul. dan tidak menjatuhkan orang lain. Betul. Betul, Nah, betul. ini tentunya dalam term yang konstruktif ya. Konstruktif, ya. Yang konstruktif dan positif itu. Nek yang negatif semua orang bisa kok melakukan hal Iya. negatif itu. Misalnya kowe arep pamer pupu, kabeh wong ki ya iso pamer. Enggak, itu pupu. positif itu enak sih. Apa? Menyenangkan sih kalau Pamer itu. pupu. Pamer pupu. Lah ngopo? Kan menyenangkan itu positif berarti. Menyenangkan ku sapa pupune PP piye? Tidak negatif. Ya ngomongin menjatuhkan orang lain kan ada tuh misalnya kudeta atasan gitu. Kita coba Oh, kudeta iya, atasan, iya, kita iya. suka sama atasan itu kan politik. Iya. Ya benar-benar. Ya kalau menjatuhkan memang- orang lain. menjatuhkan orang Memang memang itu bisa mensupport karirmu dalam artian yang positif, terus mendorong kamu untuk bertindak yang konstruktif dan positif itu lagi. Ya nggak apa-apa gitu loh. Jangan dihindari juga karena itu keniscayaan nggak bisa dihindari sih. Terus gue berdua pernah nggak misalnya dalam tanda kutip bukan kalau aku ngomong di fitnah mungkin terlalu jauh ya, tapi diomongin sama orang lain yang nggak seperti yang kamu lakukan misalnya. Kampungan, aku ki diomongi kampungan. Oh gitu, pernah Karo- gitu Jo? Ya mungkin beberapa pimpinan di tempatku bilang aku kampungan karena di satu hal aku memang kalau forum mungkin terlalu vokal. Bahkan barusan kemarin ini rapat di forum gitu. Kalau Dito itu nanti aja lah, dia pikirannya pasti akan terlalu jauh ke depan, udah kayak Sujiwo Tejo dia mikirnya. Kayak gitu loh. Oh gitu ya. Jadi apa ya? Ya kadang hal-hal yang sifatnya perubahannya ekstrim itu pasti akan dihindari karena Iya, iya.
pushback pasti di pushback. namanya pimpinan itu kan mereka lebih menginginkan kestabilan ya. Iya. Jadi kalau ada gangguan. hal-hal yang sifatnya disruptif itu sebisa mungkin dihindari. Iya, karena takut ada sesuatu yang merugikan dia. Boleh jadi, dan karena hal-hal seperti itu selalu dilontarkan oleh saya dicap kampungan. Tapi itu umum di dalam hal ini di lembaga-lembaga pemerintahan atau enggak sih, Jan? Kayaknya iya. Berarti kamu dianggap terlalu vokal gitu. Yes. Ya mungkin yes. besok coba gitar. Habis itu keyboard sama drum. Jadi enggak vokalis terus. Iya dah. Iya benar. Soalnya gini, gue kan dulu kan pernah cerita bahwa enggak tahu cerita-ceritamu mesti seringnya misalnya ada satu yang mau diubah atau yang diimprove itu pushback-nya banyak dan besar sekali. Betul. Gitu. Maksudku itu jadi pattern yang sering terjadi. Sedangkan kalau aku selalu melihat bahwa justru di tempatku kamu dituntut untuk cari apa yang bisa diubah gitu loh. Iya, maksudnya kadang kita kan orangnya kadang suka idealis. Nah, itu kadang harus diturunan. Nah, itu enggak boleh, itu enggak boleh kamu misalnya kalau mau ngelihat satu hal itu benar dan itu stabil, itu harus dicari gimana caranya itu untuk di-improve atau ditingkatkan lagi karena yang stabil itu pasti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah gitu. Jadi Ya, mindsetnya kayak gitu pasti. Lah itu kita kembali ke mindset ya. Ketika kita bicara mindset terus budaya di organisasi ini ya mungkin memang antara private sector dengan yang public tempat saya beda sekali gitu loh. Memang udah turunan lama sih, dan ya kalau mau mengubah itu harus pelan-pelan juga. Karena nyaman banget kalau mungkin mereka atasan-atasannya Mas. Itu udah pada posisi nyaman. Jadi kalau ada yang goyang dikit kan mereka ngerasa nggak nyaman gitu. Bisa jadi ya, Sep ya. Ngapa toh nambah-nambahi gawean bae. Iya. Kayak ngono lho. Makanya kayak iya. Kalau di tempatku kalau ada yang nyaman loh, berarti ada yang salah ini. Iya. Gitu. Lah nek kowe pernah diomongi apa? Kebetulan nggak pernah gitu. Makanya aku mau tanya aku pengen tahu kalau kamu digituin nanggepinnya gimana itu gitu. rapi sekali berarti di tempatnya organisasinya Aku diomongi Mas. elek. Nah, nek kamu kan diomongi elek toh. Iya. Mergo kowe pancen elek. Iya, betul. Nah, kalau si Wip, ini dia bilang dia nggak pernah diomongi. Mungkin Kenapa? dia nggak denger aja. Nah, itu dia. Yang ngomongin dia tuh di belakang dan mainnya Bisa rapi jadi. banget gitu. Bisa jadi. Mungkin dia ada underground group gitu ya. Iya. Mungkin ada grup yang nggak ada kamunya. Ada pasti. Tak cari lu. Ada apa nih? Namanya kok kayak gini nih. Aku tahu nih timku tapi kok aku nggak ada di sini. Dan ini di lock lagi. Keceplosan di tim yang ada kamu. Ini habis ngomongin apa ya? Kok saya nggak tahu. Iya. Kayak online meeting, rame-rame aku datang terus diem. Nah ini berarti habis ngomongin aku nih. Woi, selain elek, nah elek itu kan bukan fitnah ya. Memang gue Realita itu mah. ya kodratnya Septri. Nggak pernah. Nggak pernah. Yang negatif nggak pernah. Diomongin negatif nggak pernah. Nggak. Sedengarku nggak pernah. Oh. Sedengarku nggak pernah. Aku yang sedengarku dia ngomongnya positif. Sedengarku. Mungkin karena orang-orang di tempat Septri itu berpikir juga kita ini sudah terlalu sering menghina secara fisik. Betul. Iyalah. Jadi janganlah intelektualnya Betul. dihina lagi. Gitu. Makanya itu strategi. Biar kita nggak diomongin kerjaan negatif. Udah apa-apa fisik aja. Iya betul juga ya. Benar juga ya. Itu strategi. Iya. Jadi yang Jadi jangan semuanya. karena saya sudah jelek, kita ngomongin yang positif aja. Gitu. Iya betul. Oke. Makanya kan aku brandingnya bagus tuh kalau sebenarnya di kantor. Cuma aku sering dibilangin Septur itu kerjanya bagus tapi rebel misalnya gitu dong. Oh anak rebel ya kamu. Oke. Padahal aku gak ngerasa rebel. Oh Gitu. cuman jelek aja. Cuma jelek aja. Ya. Cukup. Cukup lah. Apanya yang cukup? Jelek. Cukup jelek. Ya, sudah Mas Septri silakan ditutup Apanya yang ditutup? jeleknya. Oh, Dikreseki maksudnya kalau ke kantor. Kerasa temper fotonya Reza Radian apa gimana gitu. Oke, terima kasih. Berarti intinya itu politik tuh nggak bisa dihindari dan kita ambil baiknya aja. Disikapi positif. Yang penting jangan menjatuhkan orang lain. Ya, betul. Betul sekali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berakhirlah sudah episode ini wahai kawan-kawan semua. Nah, pastinya kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetaplah semangat mencari Dragon Ball untuk menyelamatkan dunia bersama Mas Jo Munyo yang tonggos karena nabrak helikopter. Dadah.